Olahraga mana nih yang paling tepat buat kamu? Kardio atau angkat beban? Karena nggak semua orang pengen kurus lurus, ada yang pengen berisi, ada yang pengen kurus-kurus aja. Mana yang paling menurunkan berat badan? Kita akan kumpas semuanya tuntas di sini. Olahraga yuk! Nah, sebelum aku kupas tuntas, aku mau bahas dulu nih, bahwa semua manusia seperti kita ini memiliki kebutuhan kalori yang berbeda-beda. Tergantung jenis kelamin, tergantung usia, dan macam-macam. Tentu saja kegiatan fisik juga berpengaruh. Katakanlah kita kalorinya 1500 nih. Kalau kita makan, kita minum, itu kalori masuk ke tubuh kita jadi energi. Kemudian ketika kita olahraga, berpikir, aktivitas fisik, itu nanti kalori yang udah kita masuk nih, udah kita punya, kita keluarkan atau terbakar keluar. Nah, sampai sini paham dulu ya konsepnya, karena ini bakal aku bahas di akhir nanti supaya kalian gak bingung. Pertama, kita bahas dulu kegunaan kardio dan angkat beban. Kegunaan kardio, melatih kardiovaskular atau otot-otot jantung kita supaya berfungsi sebagaimana maksimalnya dia bisa berfungsi. Memperkuat jantung, bakar kalori lebih banyak, dan juga meningkatkan kapasitas paru-paru. Nah, kalau angkat beban lain lagi nih, menambah kepadatan tulang, menambah metabolisme, dan tentu saja menambah massa otot di tubuh kita. Nggak mau, aku berotot-otot keker gitu, enggak ah. Oke guys, aku sering denger banget nih kayak gini. Guys, bentuk otot itu tidak mudah. Selain kita harus latihan beban, makanan dan nutrisinya harus banyak, lengkap, dan spesifik, yaitu protein yang banyak. Kalau kalian masih belum memenuhi itu, apalagi nggak konsisten dalam waktu lama, enggak akan terbentuk besar-besar kayak gitu deh. Nah udah ya, ini pemikiran lama kita tinggalkan dulu, kita move on dulu nih. Aduh, cerewet banget sih. Aku tuh cuma mau tahu bakar kalorinya banyak yang mana. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, aku jawab dulu bahwa lebih bakar kalori kardio. Karena kardio itu... tunggu, kalian kan belum paham nih konsep kardionya, pembakaran kalorinya gimana. Oke deh, kalau kalian kayak yang tadi, kita biarin dulu. Sekarang kita belajar lagi konsep pemahaman pembakaran kalori. Kalau kardio itu buang tenaga, which is kalau buang tenaga itu namanya buang kalori ya guys. Tapi ya udah, biasanya kardio itu cuma pembakaran ketika olahraga saja. Ketika kita angkat beban, itu kalian buang kalori plus investasi penambahan TDEE atau BMR atau angka yang tadi itu, angka kebutuhan kalori. Hah? Yang mana itu angkanya? Kok uripnya angel tenan ya? Ayo, inget ya, kita semua punya kebutuhan kalori, which is semua manusia beda-beda. Angka yang tadi, contohnya 1500 itu tadi. Bahkan yang naik bukan hanya kebutuhan kalori sehari-hari, tapi yang naik juga BMR. Angka yang mana itu? Uripnya angel tenan ya, mau sehat angel ya. BMR adalah kalori yang kita bakar ketika kita tidak ngapa-ngapain nih. Untuk jantung berdetak, untuk usus mencerna, itu BMR guys. Kita tidur doang 24 jam tetap bakar kalori, itu kalori BMR. Nah, kalau otot kita banyak nih, BMR kita itu naik. Jadi kita nggak ngapa-ngapain nih, misalnya hari ini nggak olahraga, nggak mau olahraga gitu ya. Oke, itu tetap bakar kalori lebih banyak daripada orang yang ototnya sedikit. Enak banget kan punya otot yang banyak? Nah, terus aku suka kardio. Lah iya, siapa yang nyuruh kalian berhenti kardio? Kardio juga penting kan, kegunaannya udah aku sebut tadi. Nah, pasti orang tadi bakal tanya nih, Terus mana yang menurunkan berat badan? tunggu dulu, kita bahas dulu berat otot dan berat lemak. Karena ini lebih penting guys, banyak orang yang nggak tahu ini. Berat badan sama persis, itu rasionya dan bentuk badannya bisa berbeda. Kok bisa? Kita lihat foto ini dulu. Beratnya lemak itu ringan, tapi apa? Dia besar. Memakan banyak tempat. Jadi alhasil tubuh kalian lebih kelihatan gede. Dengan otot yang beratnya sama, kalian lebih terlihat singset dan langsing, tidak memakan banyak tempat. Ukuran baju kalian lebih kecil, padahal beratnya sama-sama 1 kilonya. Jadi ketika kalian lemaknya lebih banyak daripada otot, kalian itu terlihat lebih besar guys, lebih tembem, lebih whatever you want to call it, intinya besar. Size bajunya biasanya juga besar, padahal beratnya ringan. Kemudian kedua, sifat lemak dan otot. Kalau lemak itu sifatnya ke bawah guys, gelambir, nggak bisa dia naik tegak begitu. Kalau otot sifatnya langsing dan juga naik.
kenceng gitu ya. Kayak ada yang menahan. Ya, yang menahan ya otot tadi itu. Masih nggak percaya? Kita lihat before afternya orang ini nih. Beratnya sama persis nih orang ya. Tapi satunya bentuknya lebih gelambir, lebih gede. Yang satunya singset, bahkan lemak-lemak di perut, di pinggang, di paha juga berkurang. Alhasil lingkarnya lebih kecil, padahal beratnya sama persis. Ketika orang bilang ini tidak kemajuan, waduh, salah besar ya. Ini kemajuan banget nih orang. Kalau kalian nggak percaya lagi, before afterku sendiri aku naik 10 kilo, tapi size baju masih sama. Karena otot yang naik guys, bukan lemak. Perutnya juga lebih rata, lebih sehat, lemaknya turun. Padahal ototnya naik, padahal naik 10 kilo. Bayangin. Masih singset, aku loh masih gede. Iya, itu lemak. Iya, itu juga lemak. Maksudnya lemaknya lebih banyak. Nah, konsep yang sama juga berlaku ketika kalian obesitas dan pengen turun berat badan. Turun berat badan 1 kilo dari lemak beda dengan turun berat badan 1 kilo tapi dari otot. Ketika turun dari lemak tentu aja lebih sehat, lingkar badan jauh lebih mengecil karena lemak itu memakan banyak tempat di tubuh. Jadi ketika kita kehilangan lemak, badan otomatis mengecil. Dan tentu aja ketika kita turun dari berat badan otot, metabolisme kita justru menurun dan akan semakin susah untuk langsing lagi. Lah aku ngomong iki, pas aku nggak ngurus, gak peduli. Yang penting itu aku mau 45 kilo. Angkanya itu harus 45. Umum itu harus 2 goal. Goal tujuan. Oh, berat kamu 45 kilo. Bagus ya. Aku ya mau loh berat 45. Iya, bagus. Tapi kok kayak wong lorong ngono ya. Tak demek ini lho. Gelambire kayak anak banyu nih. Air tok. Iya. Beratmu piro kok apik awake? Aku beratnya 55. 55. Gak 45 ta? Gak salah. Gak mungkin aku lho 48 koyo ngene. Modele iku 55 kok koyo ngono. Aku beratnya 55, padahal tinggiku cuma 160, tapi singset dan perutnya bergaris. Wong iku lho jarene iso 55. Senteng aku lho 48 koyo ngene. Bocok iku wong iku bocok. Iya ben aku lemu. Nek aku 55 ya aku sak gajah wesan. Nah, seperti contoh tadi pasti kalian suka dan sering menemui di kehidupan sehari-hari. Kalian hobi nih tanya, beratmu berapa? Beratmu berapa? Beratmu berapa? Kalau ideal orangnya, berarti aku harus beratnya segitu biar ideal. Bukan guys, itu dari tadi. Rasio lemak dan otot. Kalau lemaknya dia lebih banyak, mau berat berapapun dia akan kelihatan lebih besar. Lebih turun ya, lebih turun semua gelambir gitu. Kalau dia ototnya banyak, meskipun beratnya kelihatan wow, tapi dia lebih kelihatan singset langsing. Lagian guys, orang yang kalian anggap body goals itu nggak peduli sama angka timbangan. Biasanya justru yang peduli sama angka timbangan kalau naik 0,1 kilo aja udah stres. Wah, itu biasanya orang yang nggak tahu ilmu. Nah, kalau udah bahas rasio lemak dan otot, kita akan bahas mana yang paling menurunkan berat badan. Nah, aku balik tanya, kalau kalian mau jadi orang yang berat badannya angka cantik, 45, 50, tapi badannya gelambir, silahkan kalian kardio aja. Karena biasanya cepet turun nih, bakar kalorinya memang lebih banyak daripada angkat beban. Tapi ingat, ketika otot tidak dilatih secara progresif, akhirnya otot itu bisa hilang. Kalian bisa turun berat badan, tapi ototnya hilang. Which is kalau otot hilang, metabolisme kalian lebih melambat, kedepannya malah jauh tambah susah langsing. Kalian mau? Ingat angka tadi ya guys, angka BMR dan TDEE. Kalau angka-angka tersebut turun, kalian mau langsing lagi itu harus menurunkan kalori lagi. Which is makannya lebih sedikit lagi, lebih menderita lagi, diet seumur hidup. Diet yang tidak enak ya, diet yang rebus-rebus dan tawar-tawar itu tadi. Kalau kalian angkat beban aja, yes, bisa banget kalian menambahkan TDEE atau angka keramat tadi yang aku suruh kalian ngapalin. Metabolismenya naik, jadi nggak peduli lagi angka berat badan, kalian rasionya dirubah, otot tambah naik, lemak tambah turun. Berat badan bisa stuck, bisa turun, bisa bahkan naik kayak aku tadi, tapi badannya lebih bagus.
Kalau kalian mau yang seperti option kedua ini, tentu aja kalian harus angkat beban dengan progressive overload. Jadi lama-lama semakin berat, lama-lama tekniknya semakin bagus, lama-lama repetisinya ditambah, intinya bangun otot lebih lagi. Nah, terus bagi yang bingung, Jadi harus pilih yang mana nih? aku jawab ya. Kenapa enggak pilih dua-dua? Apakah ada yang salah dari kardio, dari angkat beban? Tidak ada guys. Kenapa kita nggak lakuin dua-duanya? Dapat benefit dua. Nggak mau angkat beban, metabolisme tambah turun, BMR turun, angka kebutuhan kalori kalian turun terus, malah dietnya akan menyiksa dan bikin pusing. Mau juga? Nah, untuk pengaplikasian jadwalnya gampang banget dan aku bakal kasih di sini. Nomor 1, kalian bisa include 1 atau 2 hari dalam seminggu untuk kardio. Kardio itu ya bisa zumba, bisa jogging, lari, K-pop dance, ngedance. Dan program yang satu ini lebih cocok buat kalian yang skinny fat atau masih kurus dan pengen berisi gitu. Ada lagi option kedua, kalian bisa include setiap hari ada kardionya, tapi setelah workout atau angkat beban. Jadi angkat beban kardio, angkat beban kardio dalam sehari. Karena kalau orang obesitas dan overweight memang butuh pembakaran kalori lebih untuk supaya memudahkan kalian lebih kalori defisit. Tapi jangan lupa ototnya jangan sampai hilang, makanya tetap workout atau angkat beban. Ingat ya guys, aku ingetin sekali lagi, kalau mau angkat beban dan kardio, angkat bebannya atau workout itu di depan, baru setelah itu kita kardio. Jadi kardionya di terakhir, kemudian pendinginan. Nah, goal kalian apa dulu? Mau burn fat atau build muscle? Kalian udah ada lengkap di sini guys programnya. Bahkan aku juga sudah punya program baru di mana semuanya, hampir semuanya pakai dumbbells atau beban sehingga progressive overload di rumah bisa lebih gampang. Nanti aku akan cantumkan program-program gratisnya ada di link description box dan juga pin comment. Ingat guys, jangan memusuhi kardio. Jangan memusuhi angkat beban, semuanya adalah teman kita asal kita tahu benefit dan fungsinya. Jangan sampai nggak tahu fungsi tapi melakukan dan pengen goalnya tercapai. Aduh, itu sih mimpi banget ya. So, terima kasih buat kalian yang sudah berprogres hari ini bersamaku dan juga menghargai tubuh kalian karena tubuh kalian adalah ciptaan Tuhan yang patut dirawat. Tubuh kita cuma satu, hanya kita yang bisa merawatnya. Terima kasih udah sampai di sini. Thank you very much for watching. Bye-bye.